Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang statistika. Langsung saja. Yang pertama adalah pengertian statistik dan statistika. Statistik merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika yang di dalamnya mempelajari suatu pengukuran, observasi, dan analisis. Artinya sendiri yaitu suatu data ringkasan yang berbentuk angka. Mengenai perbedaan antara statistik dan statistika, yaitu kalau statistik itu angka-angka atau catatan atau lebih mudahnya datanya, sedangkan statistika itu ilmunya atau caranya. Ilmu yang mempelajari data angka yang diperoleh atau dianalisis untuk menghasilkan suatu informasi. Kemudian data adalah bentuk jamak dari datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari satu pengamatan, sedangkan data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Jadi, lebih mudahnya, data adalah informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Kemudian, data dapat dikatakan baik apabila memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu 1. Data harus objektif, maksudnya harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian data harus mewakili dan menggambarkan keadaan populasinya. Kemudian yang ketiga, data harus representatif, yaitu data yang dikumpulkan melalui teknik sampling. Yang keempat, data harus up to date atau data harus yang terbaru alias tidak expired. Kemudian yang kelima, data harus relevan atau mempunyai kaitan dengan masalah yang diteliti. Kemudian yang terakhir, data dapat dipercaya atau diperoleh dari sumber-sumber yang jelas dan tepat. Kemudian selanjutnya pembagian data. Yang pertama, beberapa cara memperoleh data. Data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumber datanya, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain. Seperti contohnya, data primer contohnya seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswanya, maka guru tersebut melakukan tes secara langsung kepada siswanya. Jadi guru secara langsung dapat mengetahui kemampuan dari siswa tersebut. Sedangkan contoh dari data sekunder yaitu data peringkat literasi siswa yang dirangkum oleh NAP atau data karakteristik pengunjung yang dikumpulkan oleh hotel. Kemudian menurut sifat data dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama data kualitatif, data yang tidak berbentuk bilangan tetapi berbentuk kategori atau atribut. Contohnya, banyak siswa di SD 1 Jepara ada 250 siswa. Tinggi rata-rata siswa SD kelas 2 adalah 120 cm. Kemudian data kuantitatif dibedakan menjadi dua, yaitu data diskrit adalah data yang dikumpulkan merupakan hasil membilang. Contohnya, banyak siswa kelas 3 SD Pecangaan ada 35 siswa. Kemudian data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Contohnya, berat badan siswa kelas 6 adalah 40,5 kg, 45 kg, 37 kg, 35 kg, dan 39 kg. Menurut sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data internal. Data internal sendiri adalah data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi itu sendiri. Contohnya, suatu sekolah adalah data kepala sekolah, data guru, data siswa, data karyawan, dan lain-lain.
Kemudian data eksternal, yaitu data yang menggambarkan keadaan di luar organisasi itu. Contohnya data yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu sekolah seperti data mengenai pendapatan orang tua siswa, pekerjaan orang tua siswa, dan lain-lain. Kemudian materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu D. Penyajian data dalam bentuk tabel. Macam-macam tabel daftar statistik yang telah dikenal diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Tabel daftar baris kolom. Tabel daftar baris kolom merupakan penyajian data dalam bentuk tabel dengan susunan baris dan kolom yang saling berhubungan. Contohnya, tabel banyak siswa kelas 4 SD Pecangaan tahun ajaran 2020-2021. Kelas 1 semester ganjil, laki-lakinya ada 21, perempuannya ada 2. Semester genap, laki-lakinya ada 21, perempuannya 21. Kelas 2 semester ganjil, laki-lakinya ada 18, perempuannya ada 17. Semester genap, laki-lakinya ada 20, perempuannya ada 17. Kelas 3 semester ganjil, laki-lakinya ada 23, perempuannya ada 21. Semester genap, laki-lakinya ada 22, perempuannya ada 21. Kelas 4 semester ganjil, laki-lakinya ada 16, perempuannya ada 20. Semester genap, laki-lakinya ada 17, sedangkan perempuan ada 20. Kelas 5 laki-lakinya ada 18, perempuannya ada 18. Semester genap, laki-lakinya ada 19, perempuannya ada 20. Kelas 6 laki-lakinya ada 19, perempuannya ada 21. Semester genap, laki-lakinya ada 19, perempuannya ada 21. Jadi total laki-laki semester ganjilnya 115 dan perempuannya 116. Semester genapnya laki-lakinya ada 118 dan perempuannya ada 120. 2. Yaitu tabel daftar kontingensi. Tabel kontingensi merupakan tabel yang dapat digunakan untuk mengukur hubungan asosiasi antara dua variabel kategorik. Tabel kontingensi merangkum frekuensi pada setiap kategori variabel. Data yang terdiri atas dua variabel, di mana setiap variabel terdiri atas M kategori dan variabel yang lain terdiri dari N kategori. Dapat dibuat daftar kontingensi berukuran di mana M kali N, di mana M menyatakan baris dan N menyatakan kolom. Contoh tabel jumlah siswa di wilayah RT 3 RW 4 Kelurahan Sukamandi di menurut jenjang sekolah dan jenis tahun ajaran 2020 sampai 2001. Jenis kelamin, tingkat sekolah SD, SMP, SMA. Laki-lakinya SD 6, SMP 8, SMA 9, jadi jumlahnya 23. Jenis kelamin perempuan, SD 11, SMP 6, SMA 18, jumlah 25. Jumlah keseluruhan dari tabel tersebut, SD-nya ada 17, SMP ada 14, SMA 17. 3. Tabel daftar distribusi frekuensi. Data kuantitatif dapat dibuat menjadi beberapa kelompok atau kelas dan disajikan dalam bentuk tabel. Pembelajaran yang dapat dilakukan di kelas untuk mengenalkan penyajian data menggunakan tabel distribusi frekuensi kepada siswa. Kita dapat mengajak siswa untuk mendata nilai matematika siswa kelas 4. Misalnya diperoleh data sebagai berikut: 90, 100, sampai seterusnya. Ini contoh tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Nilai 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Frekuensi 2, 6, 2, 7, 5, 8, 5. Jadi jumlahnya 35. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mbak Yunita.
Oke, materi selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk diagram. Tujuan dari menyajikan data statistik di sini yaitu untuk memudahkan dalam memberikan informasi secara visual. Macam-macam ataupun bentuk diagram di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu diagram lambang, diagram batang, dan diagram lingkaran. Sedangkan fungsi dari diagram lambang di sini untuk menyajikan data statistik dalam bentuk gambar-gambar dengan ukuran tertentu yang menunjukkan jumlah masing-masing data. Diagram yang kedua yaitu diagram batang digunakan untuk membandingkan banyak suatu data dengan data yang lain. Yang terakhir yaitu diagram lingkaran merupakan sebuah penyajian data dalam bentuk lingkaran didasarkan pada pembagian sebuah lingkaran dalam beberapa bagian sesuai dengan jenis data yang akan disajikan. Selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data. Pengertian dari ukuran pemusatan data adalah nilai dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat mengenai keadaan pusat data yang dapat mewakili seluruh data. Ukuran pemusatan data di sini meliputi 3 yaitu mean atau rata, median, dan modus. Sedangkan fungsi rata atau mean salah satu ukuran gejala pusat atau rata dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Yang kedua yaitu median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan mulai dari data terkecil sampai dengan data terbesar ataupun sebaliknya. Sedangkan modus merupakan ukuran pemusatan data untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi atau data yang paling sering muncul. Oke, terima kasih. Cukup sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas dalam penyampaiannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.